يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita pada siang yang berbahagia ini, siang yang sangat menyenangkan pada jiwa orang-orang mukmin karena diberi kemudahan untuk mendatangi majelis ilmu. Semoga apa yang kita pelajari pada siang ini bermanfaat untuk kehidupan dunia kita sampai kelak akhirat saat pertemuan dengan Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin sampai hadis keberapa ini? Hadis yang ke 58. Masih berkaitan dengan at-tasdiq atau as-sidqu, yaitu kejujuran. Hadis yang ke-58 ini berkaitan dengan kejujuran seseorang, baik meliputi perkataan ataupun perbuatannya. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wassalamu alaihi, seorang nabi dari kalangan para nabi, semoga salawat dan salam terlimpah kepada mereka, melakukan sebuah peperangan. Faqala liqaumi, nabi itu kemudian berkata kepada kaumnya, la yatbi'ni
malaka bud'a'i mara'atin. Janganlah kalian mengikuti perangku. Seorang lelaki yang memiliki farj atau istri yang baru menikah. Ini bahasanya malaka bud'a'i mara'atin. Itu lelaki yang memiliki bud'ah imro'atin itu kemaluan wanita, maksudnya istri. Wa huwa yuridu an yabniya biha, sementara dia baru kawin dan hendak masuk ke tempat tidur istrinya itu, dan dia belum melakukannya. Mengikuti peperangkanku ini seorang yang bangun rumah dan belum mengangkat atapnya. Maksudnya turun munggah utuh ya. Ini lam yarfa' suqufa, yang belum menutup atap rumahnya, maksudnya ya. Jadi intinya adalah rumahnya belum selesai. Karena rumah itu bisa dikatakan selesai walaupun belum finishing, tapi sudah bisa ditempati kalau atapnya sudah dipasang. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalafatin wa huwa yantadhiru aulada, atau seseorang yang membeli seekor kambing atau unta yang sedang bunting, wa huwa yantadhiru aulada, dan dia menunggu akan kelahiran binatang ternaknya tersebut. Faghaza fadana minal qaryati silatal asli aw qariban min dhalik. Nabi itu lalu berperang, kemudian mendekati suatu desa pada waktu sholat asar atau sudah dekat dengan itu. Kemudian faqala lisyams, Nabi itu berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun, sesungguhnya engkau wahai matahari adalah makhluk yang diperintah dan aku pun diperintah. Maksudnya matahari adalah diperintah, yakni berjalan mengikuti perintah Tuhan. Aku pun juga diperintah, kata Nabi itu, yaitu perintah berperang. Allahumma bisha alaih wa hubisat hatta fataha
Wahai Allah, tahanlah jalannya matahari itu di atas kita. Kemudian matahari itu tertahan jalannya hatta fatahullahu alaihi, hingga Nabi itu diberikan oleh Allah kemenangan. Fajama'al ghanaim, maka dikumpulkanlah ghanimah, harta rampasan perang. Faja'a, yakni an-nar litakulaha, maka datanglah, yakni api untuk melahap harta rampasan perang tadi. Akan tetapi api itu falam anha, tidak menyukainya. Artinya seakan-akan dia tertahan. Jadi sudah datang api itu, tapi barang-barang rampasan perang itu tidak terbakar. Itu menandakan bahwa masih ada masalah. Barang rampasan perangnya belum lengkap. Inna fikum ghululan, kata Nabi tersebut, sesungguhnya di antara kalian ada yang korupsi. Falyadaini min kulli qabilatin rajulan, maka dari itu hendaklah masing-masing berbaiat kepadaku dengan jalan berjabatan tangan dari setiap kabilah seorang lelaki. Jadi semua laki-laki dari masing-masing kabilah itu berjabatan tangan untuk berbaiat sebagai tanda bahwa dia telah jujur, tidak mengambil sedikit pun dari harta rampasan perang. Falaziqa yadu rajulin biyadi, maka ada seorang lelaki yang melekat tangannya itu dengan tangan Nabi tersebut. Artinya tangannya cekep, waktu salaman nempel dari sobali, melekat dan bisa lepas. Falaziqa yadu rajulain, berarti dua orang lelaki. Amsalasati biyadi, atau tiga orang lelaki yang tangannya lekat itu tidak bisa kembali. Faqala Nabi, maka Nabi pun bersabda, fikumul ghulu. Nah, sekarang ketahuan bahwa di antara kalian benar-benar ada yang korupsi. Faja'u, akhirnya mereka datang mengembalikan apa yang disembunyikan itu, biraqsin mithli raqsi baqaratin minad dahab. Ada di antara mereka, yakni yang datang dengan membawa emas sebesar kepala sapi.
Kira-kira emas sebesar kepala sapi itu gimana? Iku bilang kilo, atau bisa jadi masuk kategori kintal. Fawadu'aha, kemudian diletakkanlah, yakni emas tersebut dikumpulkan dengan harta rampasan perang tersebut yang lainnya. Kemudian faja'atin nar, maka datanglah api fa'akalatha, yang memakan seluruh harta rampasan perang itu. Falam tahlil ghanaimu li ahadin qablana, maka sebab itu memang tidak halal harta-harta rampasan itu untuk siapapun umat sebelum kita. Lantas kemudian Allah tabaraka wa ta'ala thumma ahallallahu lahal ghanaim, Allah menghalalkan harta rampasan perang itu untuk kita semua. Lamma ra'a dhafana wa ajazna fa ahallal lana, oleh sebab Allah mengetahui akan kelemahan kaum kita serta kelemahan kita semua. Oleh sebab itu Allah menghalalkan harta rampasan perang itu kepada kaum muslimin. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Baik, kita coba cek di Sahih Al-Bukhari.
2892 Ustaz. Oh, 2892. dari Abu Hurairah. Yes. Ya, coba kalau tidak ketemu 28 2892. Ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? ada seorang nabi di antara para nabi yang berperang lalu berkata kepada kaumnya, janganlah mengikuti aku seorang yang baru saja menikahi wanita sedangkan dia tidak menyetubuhinya karena dia belum lagi menyetubuhinya sejak malam pertama. Dan jangan pula seseorang yang membangun rumah-rumah sedang dia belum memasang atap-atapnya. Dan jangan pula seseorang yang membeli seekor kambing atau seekor unta yang bunting sedang dia menanti hewan itu beranak. Maka nabi tersebut berperang dan ketika sudah hampir mendekati suatu kampung datang waktu sholat asar atau sekitar waktu itu, lalu nabi itu berkata kepada matahari, kamu adalah hamba yang diperintah, begitu juga aku hamba yang diperintah. Ya Allah, tahanlah matahari itu untuk kami. Maka matahari itu tertahan atau berhenti beredar hingga Allah memberikan kemenangan kepada nabi tersebut. Kemudian nabi tersebut mengumpulkan ghanimah, lalu tak lama kemudian datanglah api untuk memakan menghanguskannya, namun nabi itu tidak dapat memakannya. Maka nabi tersebut berkata, sungguh di antara kalian ada yang berkhianat atau mencuri ghanimah itu untuk hendaklah dari setiap suku ada seorang yang berbaiat kepadaku. Maka ada tangan seorang laki-laki melekat berjabat tangan dengan tangan nabi tersebut. Lalu nabi tersebut berkata, di kalangan sukumu ada orang yang mencuri ghanimah, maka hendaklah suku kamu berbaiat kepadaku. Maka tangan dua atau tiga orang laki-laki suku itu berjabatan tangan dengan tangan nabi tersebut. Lalu nabi tersebut berkata, di kalangan sukumu ada orang yang mencuri ghanimah, maka mereka datang dengan membawa emas besar kepala sapi lalu meletakkannya. Kemudian datanglah api lalu menghanguskannya. Kemudian Allah menghalalkan ghanimah untuk kita karena Allah melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita sehingga Dia menghalalkannya untuk kita. Sama. Baik, ini versi Bukhari. Insya Allah untuk versi Muslim tidak jauh beda. Di Bukhari ini yang digital 2892. Baik, kita akan coba menggali faedah daripada hadis ini. Faedah yang pertama bahwa setiap nabi diperintahkan oleh Allah berperang melawan musuhnya, baik dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang kedua,
setiap peperangan pasti ada harta rampasan perang. Baik berupa perhiasan, makanan, minuman, bahkan termasuk manusia sebagai tawanan perang. Yang ketiga, harta rampasan perang tidak dihalalkan bagi umat sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang keempat, harta rampasan perang bagi umat-umat sebelumnya umat Rasulullah dikumpulkan untuk menunggu kedatangan api yang akan membakarnya. Sebagai bentuk atau bukti kejujuran seluruh pasukan yang terlibat dalam peperangan. Bahwa mereka tidak mengambil sedikit pun dari harta rampasan perang tersebut. Bahwa mereka tidak mengambil sedikit pun dari harta rampasan perang tersebut. Nomor 5,
jika harta itu dikorupsi, harta apa tadi maksudnya? Ghanimah. Jika harta rampasan perang atau ghanimah itu dikorupsi, maka tidak akan datang api yang akan membakarnya. Sebagai tanda bahwa jihad mereka belum diterima, sebagai tanda bahwa jihad mereka belum diterima. Nomor 6, dihalalkan bagi kaum muslimin untuk memakan harta rampasan perang sebagai rahmat dan kasih sayang Allah kepada kaum muslimin akhir zaman, karena lemahnya jiwa mereka, karena lemahnya jiwa mereka, yang tergiur atau mudah tergoda oleh harta duniawiya. Nomor 7, jika ghanimah itu ada yang mengambilnya, maka itu menjadi urusan pribadinya kepada Allah kelak di hari kiamat.
menunjukkan bahwa pahala jihad umat akhir zaman ditetapkan secara personal, tidak secara kolektif. Nomor berapa? Harta rampasan perang di dalam Islam telah ditetapkan pembagiannya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Nomor 9, pahala jihad seseorang salah satunya ditentukan oleh kejujuran di dalam urusan ghanimah. Baik. Yang pertama apa tadi? Bahwa setiap nabi diperintah oleh Allah berperang melawan musuhnya, baik dari kalangan orang-orang kafir dan munafik. Ya, semua nabi diperintahkan berperang melawan musuh, baik dari kalangan orang kafir maupun orang munafik. Buka surah At-Tahrim, surah yang ke-66, itu pada ayat yang ke-7. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam ayat tersebut. Oh, bukan ya. Maaf, bukan ayat ke-7 tapi ayat yang ke-9. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Apa kata Allah? Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.
Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar wal munafiqin, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghlub alaihim, dan bersikap keraslah kepada mereka, karena tempat mereka adalah mana? Neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan itu merupakan tempat kembali yang paling buruk. Baik. Kemudian berikutnya apa itu? Pada setiap peperangan pasti ada harta rampasan perang, baik berupa perhiasan, makanan, minuman, bahkan termasuk manusia sebagai tawanan perang. Ya. Bahkan termasuk manusia itu sebagai rampasan atau tawanan perang. Buka Bukhari digital nomor 2812. Iya. Dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas berkata kepadanya dan kepada Ali bin Abdullah, temuilah oleh kalian berdua Abu Sa'id dan dengarkan hadis yang disampaikannya. Maka kami menemui dia ketika dia dan saudaranya sedang berada di kebun milik keduanya, sedang menyiram tanaman. Ketika dia melihat kami, dia segera menyambut lalu kemudian berkata, kami dahulu memasang batu ketika membangun masjid satu persatu. Saat Nomor berapa ini? 28 12 Bukhari. Pemilihan dari Al-Bara bin Azib. Nabi SAW menunjuk Abdullah bin Jubair sebagai komandan pasukan berjalan kaki atau pemanah pada perang Uhud yang berjumlah 50 orang. Temu? Bukan. Beliau berpesan, jika kalian melihat kami disambar burung, maka janganlah kalian meninggalkan tempat kalian ini hingga aku mengirim utusan untuk memberitahu. Dan jika kalian melihat kami mengalahkan musuh dan menginjak-injak mereka, maka janganlah kalian meninggalkan tempat kalian hingga aku mengirim utusan. Akhirnya kaum muslimin dapat mengalahkan musuh mereka. Al-Bara berkata, adapun aku, sungguh demi Allah, aku melihat para wanita atau musuh berlarian sehingga nampak perhiasan gelang di kaki-kaki mereka dan betis-betis mereka, karena mereka mengangkat pakaian mereka. Maka para anak buah Abdullah bin Jubair berkata, itu ghanimah, rampasan perang. Maksudnya para wanita itu sebagai ghanimah. Jadi ghanimah bukan hanya harta, tapi juga apa? Ya, wanita-wanita itu termasuk dari ghanimah. Para sahabat kalian telah mengalahkan mereka. Jadi apa yang kalian tunggu? Maka Abdullah bin Jubair berkata, apakah kalian lupa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah
yang mengakibatkan mereka kalah dalam perang Uhud. Karena tergiur oleh rampasan perang, emas, perhiasan, termasuk wanita. Baik, padahal saat itu belum pasti kemenangannya. Baik, berikutnya, harta rampasan perang tidak dihalalkan bagi umat sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. ya, harta rampasan perang itu bagi umat-umat sebelum kita hukumnya adalah haram, tidak boleh dimakan. Maka memakannya berarti sama dengan memasukkan api ke dalam perut mereka. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menghalalkan harta rampasan perang itu untuk umat sesudah mereka, yaitu kaum muslimin. Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai membuat atau menamakan surat khusus, yaitu rampasan perang, yaitu dengan diturunkannya surat apa? Al-Anfal, surah Al-Anfal. Allah Tabaraka wa Ta'ala menghalalkan bagi kaum muslimin. Dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-1, Allah Jalla wa Ala berfirman, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Apa kata Allah? Dan mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Katakan bahwa harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul. Maka diperintahkan kaum muslimin untuk bertakwa tentang masalah harta rampasan perang itu. Dalam ayat berikut 69 surah yang sama, surah Al-Anfal ayat 69, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Apa katanya? Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi orang-orang sebelum kita diharamkan memakan harta rampasan perang.
dibagi kaum muslimin dihalalkan, tapi tentu setelah dibagi sesuai dengan ketentuan syariat. Baik. Poin ketiga, keempat, harta rampasan perang bagi umat sebelumnya, umat Rasulullah dikumpulkan untuk menunggu kedatangan api yang akan membakarnya sebagai bentuk atau bukti kejujuran seluruh pasukan yang terlibat dalam peperangan bahwa mereka tidak mengambil sedikit pun dari harta rampasan perang tersebut. Ya. Berdasarkan dari riwayat hadis yang menjadi pembahasan kita pada siang ini, bahwa Allah akan mengambil harta rampasan perang itu dengan mengirim api, dan itu bukti bahwa jihad mereka diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Buka Bukhari nomor 322. Nah, 323 digital Bukhari. Dari Zainab binti Abu Salamah, Ummu Salamah. Bukan, nggak cocok berarti. Yang atas. Dari Jabir bin Abdullah. Ya, dari Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, Apa sabda beliau? aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada orang sebelumku. Uqtitu khamsan lam yuqtahunna ahadun qabli. Aku diberi 5 perkara yang 5 perkara itu tidak diberikan kepada orang sebelumku, kata Nabi. Pertama, aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sejauh 1 bulan perjalanan. Nusirtu birruqdi masirata syahrin. Aku diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu kekuatan yang membuat rasa takut musuhku dengan ketakutan mereka sejauh 1 bulan perjalanan. Jadi musuh itu kalau kayak ini peti karpe dewi. Jadi itu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dibuat musuh itu ketika mereka mendekati perjalanan sejauh 1 bulan, mereka sudah gentar, mereka sudah kedernya. Artinya sebelum perjalanan 1 bulan masih semangat. Begitu sudah mendekati kaum muslimin sejauh jarak perjalanan sebulan, mereka sudah gemeter diri. Akhirnya kasih coba balik. Kemudian dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci. Iya. Waju'ilatil ardu lil ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bumi sebagai tempat sujud dan tanahnya itu suci. Tempat sujud artinya sholat dimanapun boleh, kecuali di 2 tempat, kuburan dan kamar mandi. Dimanapun boleh, di jalan, di sawah. Watohuran, dan buminya itu suci. Artinya apa? Kalau sandal kita kena najis, kemudian kita pakai jalan, bumi yang satu
dengan yang lainnya itu sebagai penyuci. Jadi nek sandalnya kena tembelek, maaf. Kena ini nang sidokari, tekopuri indah wis suci, karena dipakai ya, karena bumi itu membersihkan. Nek sidokari madrasah dia, ya tetap dipakai jalan, kecuali sandalnya dicangking ya. Kena tembelek dicangking ya gak suci. Yang bener karena dipakai jalan aja. Teko puri ini silang kan? Hilang sak sandalnya. Terus maka di mana saja salah seorang dari umatku mendapati waktu sholat tidaklah ia sholat, dihalalkan untukku harta rampasan peraih. nanti dulu satu-satu. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakat us-salatu falyusalli. Di mana saja dari umatku kalau mereka menjumpai waktu sholat di tengah perjalanan, maka mereka dibolehkan sholat dalam keadaan apapun. Tentu harus dipenuhi syarat-syaratnya. Silakan sholat. Kalau badannya atau tubuhnya atau pakaiannya kena najis, diapakan? Dia dibersihkan. Maka tidak ada alasan untuk sholat. Iya, celana najis. Itu mindset yang salah. Dianggap bahwa mensucikan bagian dari pakaian itu harus dicuci secara total. Padahal cukup dibasahi dengan air bagian yang kena najis itu. Kecuali najis sak celana kabeh. Masa ono nek gak kecemplung sakti tehnya. Kalau kena sebagian itu yang dicuci. Jangan jadikan alasan aku gak sholat. Kita enak tidak seperti umat dulu. Kalau najis kena pakaiannya digunting. Dan kena pakai lah. Bolong HP. Kita enak diberikan kemudahan untuk mencuci dan mudah mensucikannya. Kemudian yang keempat, dihalalkan untuk harta rampasan peraih yang tidak pernah dihalalkan untuk orang sebelumku. Wa uhillat lil maghanim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang atau ghanimah yang itu belum pernah dihalalkan untuk umat-umat sebelumnya. Kemudian terakhir yang kelima, aku diberikan hak syafaat dan para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Wa uqtiyatus syafa'ah, dan aku diberikan oleh Allah hak memberikan syafaat. Wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan, sementara nabi-nabi sebelumku diutus untuk khusus kaum mereka. Wa bu'itsu ila nasi 'ammah, sementara aku diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Artinya nabi nanti di akhirat itu bisa menolong umat-umat yang lain. Jadi umat-umat nabi yang lain itu ditolong oleh Nabi. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung. Bukan hanya kaum muslimin yang ditolong, maksudnya umat beliau, tapi umat-umat sebelumnya ditolong oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dengan persyaratan-persyaratan. Baik, kemudian poin berapa sekarang? 5. Jika harta tersebut dikorupsi atau harta ghanimah, maka tidak akan datang api yang akan membakarnya sebagai tanda bahwa jihad mereka belum diterima. Iya. Jadi bukti diterimanya amal ibadah seseorang
sedekah ataupun kurban, yaitu dengan didatangkannya api yang membakarnya. Sebagaimana dulu Qabil dan Habil, mereka keduanya disuruh berkurban dengan hasil usaha mereka. Maka Qabil sebagai seorang petani mempersembahkan hasil pertaniannya. Habil adiknya sebagai peternak mempersembahkan hewan ternaknya. Siapa di antara mereka yang diterima kurbannya itu, maka dia berhak mendapatkan wanita yang diperebutkan. Itu siapa? Labuda, saudara kembarnya Qabil yang cantik, yang mestinya itu adalah hak adiknya karena dinikahkan secara silang. Sementara Qabil itu harus mendapatkan Ikrimah, tapi Ikrimah kurang kece ya. Akhirnya keduanya disuruh berkurban. Nah, kurbannya Qabil dengan hasil pertanian yang jelek. Umpama beras ngono dikai beras apa? Orang bulog. Ya begitulah gambarannya. Jadi hasil pertanian yang jelek yang dipersembahkan, sementara adiknya Habil dengan ternak yang terbaik. Nah, bukti kalau kurban mereka diterima itu api yang datang dari langit untuk membakarnya. Bisa api, bisa petir, kayu, orang-orang hilang. Itu bukti diterima. Kalau tidak ada yang membakar dari langit, berarti tidak diterima. Tuh antum bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang kisah Qabil dan Habil, dua anak Adam itu, yang akhirnya kurban mereka diterima salah satunya, yang satunya tidak diterima. Dan itu berlaku sampai umat-umat sesudahnya, termasuk yaitu harta ghanimah, rampasan perang itu tidak boleh dimakan, tapi harus dikumpulkan untuk menunggu kedatangan api yang akan membakarnya. Baik, berikut dihalalkan bagi kaum muslimin untuk memakan harta rampasan perang sebagai rahmat dan kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Ya, kaum di akhir zaman karena lemahnya jiwa mereka yang mudah tergoda harta dunia. Ya, memang kelebihan dan kekurangannya ada. Kalau orang-orang dulu jihad mereka diterima, itu jelas. Kenapa? Sifatnya kolektif. Jadi diterima siji, diterima kabeh. Itu syaratnya tadi itu, tidak boleh ada yang mengambil harta ghanimah itu, walaupun hanya setas tali, tidak boleh. Nah, kalau dibakar ada api yang menyambarnya, maka diterima secara keseluruhan, mereka mendapatkan pahala. Nah, kalau umat akhir zaman ini tidak jelas diterima apa tidak. Artinya diterimanya itu masing-masing secara personal di hadapan Allah Taala. Itu diantara kekurangannya. Kelebihannya, orang akhir zaman bisa menikmati ghanimah itu. Kira-kira kalau memilih, sampean enak yang mana? Yang kayak dulu apa yang sekarang? Menikmati ghanimah atau kepastian diterima jihadnya? Soalnya
sampai nggak sejarah, nggak tahu perang ya, sampai nggak tahu perang jadi kayak merasa belum merasa. Jadi nanti di akhirat apa yang diambil dari ghanimah itu akan dipikulnya nanti di akhirat. Di dalam hadis Bukhari versi digital nomor 2844 bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-ghulula, menceritakan tentang perbuatan ghulul. Ghulul itu kalau bahasa kita korupsi, mengambil yang bukan hak. Fa'adzamahu wa 'azzama amrahu. Nabi menceritakan betapa besarnya dosa orang yang melakukan ghulul itu. Qala, Nabi bersabda, la ulfiyanna ahadakum yawmal qiyamah ala raqabati syatun laha sughurun ala raqabati. Aku tidak ingin melihat salah seorang di antara kalian nanti di hari kiamat ada orang yang memikul kambing yang sedang mengemdi. Berarti dia dulu waktu di dunia korupsi apa? Korupsi kambing. Jadi nanti dipikul di hari kiamat. Bener nggak? Sama? Oh ya, baik. Kalau sama baik, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, berdiri di hadapan kami lalu beliau menuturkan tentang ghulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, dan beliau memperingatkan besarnya dosa dan akibat dari perbuatan tersebut. Ya, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Harus diapakan dulu mestinya? Dikumpulkan dulu lengkap baru dibagi. Nah, boleh diintip meskipun musuhnya itu yang membunuh dia. Musuhnya dipateni, dipenggal lehernya, musuhnya kalungan emas. Langsung dibakar, disempit orang sakit, lumayan, itu nggak boleh. Kemudian beliau bersabda, sungguh akan ketemu salah seorang dari kalian pada hari kiamat yang ditengkuknya ada seekor kambing yang mengembi. Di tengkuknya terdapat seekor kambing yang mengembi. Berarti kambingnya diapakan? Di tengkuknya, ditenggul. Terus di tengkuknya ada seekor kuda yang meringkik sambil dia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Nah, kalau ada orang memikul kuda di dunia, hebat nggak? Ya, jarang dipikul. Ya, asli dulu jarang kepak. Orang kepak, atau temannya membantu. Ini asli kuda. Tapi kalau di akhirat ada orang memikul kuda, aib apa hebat? Hebat di dunia, kalau di akhirat aib. Sebaliknya ana wong buluhe dawa nang donya aib, tapi kalau ada orang lehernya panjang di akhirat mulia ya? Mulia. Siapa mereka? Muadzin itu lehernya panjang. Saya ini sama kepingin leher nggak ada, tapi di akhirat banyak orang yang iri seperti mereka.
biar lapor turun dong, ada nggak belum? Lanjut. Lalu aku jawab, aku tidak berkuasa sedikit pun terhadapmu. Aku sudah menyampaikan kepada kamu ketika di dunia. Iya. Dia mendatangi Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, aghithni. Fa'aqulu, maka aku pun mengatakan kepadanya, la amliku laka syai'an. Aku tidak bisa menolongmu, kan bilang tak ada nih. Ojo nolong. Berarti setelah peperangan selesai, ada api, nggak ada api, nggak urusan ya. Jujur nggak jujur, Nabi tahu nggak? Hah? Jujur apa nggak jujur? Ada yang ngentit, tahu nggak Nabi? Nggak tahu. Lo buktinya nanti di hari kiamat ternyata ada yang nenggolong tadi itu. Berarti Nabi yang tahu atau tidak? Nggak tahu. Tahunya di akhirat. Cuman tahunya setelah mereka datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasul ahisni, tolong aku. Enggak. Oh, tiba-tiba Allah mohon kalau nulung awam. Bebas tak ada nih kalau aku kasih Inggris. Kalau bahasa kita. Ada lagi yang mengikut apa? Dan ketemu seorang yang di atas tepungnya ada seekor unta yang menunggu. Wah, itu tambah gede mana? Gak jarang apa? Unta dimekul. Coba kok. Unta dimekul lah. Berarti dulu nyuri harta rampasan perang berupa apa? Unta. Kemudian apa kata dia kepada Nabi? Sambil dia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Lalu aku menjawab, aku tidak berkuasa sedikit pun terhadapmu. Aku sudah menyampaikan kepadamu ketika di dunia. Aku sudah menyampaikan hal itu kepadamu saat kau di dunia. Aja nolong, kelompok no, ngeles kelompok tak bagi gitu. Kemudian, dan ketemu seorang yang di atas tepungnya ada sebongkah emas dan perak. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Lalu menjawab, aku tidak berkuasa sedikit pun terhadapmu. Aku sudah menyampaikan kepadamu ketika di dunia. Terus apa lagi? Dan ketemu seseorang di atas tepungnya ada lembaran kain sembari berkata, lembaran kain berkibar-kibar, ya. Dia kandui kelambi, nyolong kain api mestinya. Mungkin sutra ya atau yang lain. Sampai seperti itu. Jadi apa yang dikorupsi itu nanti akan dipikul. Berarti kok nanti tengok sing nengguluk beton laser ya. Aspal ya. Lanjut. wahai Rasulullah, tolonglah aku. Lalu aku katakan, aku tidak berkuasa sedikit pun terhadapmu. Aku sudah menyampaikan kepada kamu ketika di dunia. Dan seorang yang di tepungnya ada kuda merintik. Mari ya. Udah tadi ya. Jadi diterima atau tidaknya peperangan jihad seseorang itu di zaman umat akhir zaman ini tergantung nasib, tidak secara kolektif. Ketoanin pahlawan berdiri jihad, mari perang, pulang mendapatkan kemenangan, disambutlah, sambut, dapat pembagian rampasan perang. Padahal Deus ngentit ya, menen-menen oleh akeh dia dapat 25 di dunia, tapi di akhirat dia akan disiksa oleh Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi dari 1000 pasukan perang yang diterima yang mereka yang tidak ngentit, yang tidak hulul tadi, hulul, ghaib, lam, hululun, namanya apa? Korupsi. Dan harta rampasan perang itu kan milik siapa tadi? Milik Allah dan Rasul. Berarti itu kalau bahasa kita milik pemimpin, milik ulil amri. Artinya harta milik ulil amri kalau bahasa kita yaitu apa? Kekayaan
berapa sekarang? Harta rampasan perang di dalam Islam telah ditetapkan pembagiannya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran telah ditetapkan pembagian yang namanya ghanimah, itu harta rampasan perang itu, bagaimana di dalam surah Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Apa bacaan? Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Berarti yang dibagi rata kepada pasukan perang berapa per berapa? 4/5. Yang seperlima yang namanya khumus itu seperlima itu untuk Allah, untuk Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, dadi pek Rasul dhewe. Seperlima itu untuk kepentingan Allah dan Rasul. Dan Rasul itu pun di bawahnya ada karib kerabat, anak yatim, itu tanggungan Rasulullah. Karena nggak mungkin oleh bagian rampasan perang mikir anak yatim, Pak Dewi, tak mungkin. Maka yang memikirkan anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, ya Rasulullah. Terserah Rasul bagaimana pembagiannya. Dan Rasul itu membagi dengan adil, gak mungkin Rasul itu membagi curang. Dan gak mungkin Nabi itu gulul, gak mungkin. Tegas kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 161. Wa ma kana linabiyyin ayyahul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Apa kata Allah? Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Iya. Wa ma kana linabiyyin ayyahullah. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Justru beliau yang menegakkan keadilan supaya umatnya itu adil dalam membagi rampasan perang. Jangan sampai ada yang korupsi. Kemudian, wa may yaghlul, barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, maka dia akan datang membawa apa yang dikorupsinya, yang dikhianatinya dari barang-barang rampasan perang ini. Yaitu mau contohin kambing, jaran, unta, emas, kain. Baik, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Sedangkan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Jalla wa
seseorang itu salah satu di antaranya yaitu ditentukan oleh bagaimana sikap mereka terhadap ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Kalau dia jujur, insya Allah pasti dia akan mendapatkan pahala kelak di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau dia tidak jujur, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyiksanya kelak di hari kiamat. Dulu ada persengketaannya tentang harta rampasan perang. Itu berupa pedang yang diperebutkan. Ini bukan film pedang ngomong yang diperebutkan itu bukan. Tapi ini ada di zaman Nabi. Buka Abu Dawud 2740 dari sahabat Abu Sa'id Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Dawud. Dari Sa'ad bin Abu Waqqas, dia berkata, apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Aku datang kepada Rasulullah pada perang Badar karena masalah sebilah pedang. Lalu berkata, apa katanya? Wahai Rasulullah, hari ini aku telah lega membunuh musuh orang kafir. Iya, hari ini aku telah lega berhasil membunuh orang kafir. Maka berikanlah pedang itu kepadaku. Nabi menjawab, sesungguhnya pedang ini tidak untukku dan tidak juga untukmu. Iya, mungkin karena Sa'ad bin Abi Waqqas merasa bahwa pemilik pedang itu berhasil dibunuhnya, sehingga merasa bahwa ini hakku. Kan? Aku sing mati ini kok, udah dipedangi. Kalau bahasa kita, maka Nabi SAW beliau mengatakan, hadas sayf laisa li wala lak. Ini pedang bukan untukku dan bukan untukmu. Kemudian aku pergi dan berkata, hari ini beliau memberikannya kepada seseorang yang tidak mempedulikan kesusahanku, jerih payahku dalam membunuh musuh. Nah, hari ini Rasulullah SAW memberikan pedang kepada seseorang tanpa mempedulikan bahwa akulah yang berhasil membunuh pemiliknya. Soro-soro materi Dewi. Ini sahabat loh ini. Ini masalah rampasan perang. Ini pedangnya mungkin punya
daya tarik tersendiri. Sampean kan kapak geni Mas. Lanjut. Dalam keadaan demikian Rasul datang kepadaku dan berkata, aku mengabulkan permintaanmu. Aku mengira perkataanku ada yang tidak sopan, maka aku datang kepada Rasul untuk meminta maaf. Beliau kemudian berkata kepadaku, sesungguhnya kamu meminta pedang ini, dan itu bukan untukmu dan tidak pula untuk kamu. Sesungguhnya Allah telah menjadikannya milikmu dan sekarang aku berikan kepadamu. Beliau kemudian membaca ayat, mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Ini hanya masalah etika, ya. Artinya harta rampasan perang itu jangan diambil sebelum Rasul memiliki wewenang dan hak untuk membagikan. Artinya setelah ditetapkan bahwa harta rampasan perang itu betul-betul milik Rasulullah, Allah dan Rasul, barulah Rasul berhak nanti menentukan siapa yang berhak memperolehnya. Tentu Rasul tahu pedang ini dari siapa, pemilik orang kafirnya siapa yang berhasil membunuh. Tentu Rasul tahu. Artinya apa? Sebelum harta itu dikumpulkan, maka tidak boleh diambil serta-merta. Nunggu keputusan dari siapa? Rasul. Makanya Nabi tetap bersikukuh, hadas sayyid laisa li wa laisa lak. Harta rampasan perang ini bukan untuk kamu dan bukan untukku secara pribadi, tapi milik Allah dan Rasul. Rasul mengatakan begitu, itu bicara tentang secara pribadi. Tapi begitu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul bahwa itu milik Allah dan Rasul, baru dibagi dengan adil. Akhirnya tetap dikasihkan kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana kalau orang misalnya menentang Allah dan Rasulnya? Tentu hal itu akan berakibat buruk bagi perjuangan jihad ini. Wis nrimo ae apa pandune Rasulullah. Apa yang diberi ambil, apa yang dilarang begitu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59. Ayat yang ke-6. Ayat ke-7 ya. واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Apa katanya? Apa saja harta rampasan faid yang diberikan kepada Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota Makkah, hendaklah untuk Allah, untuk Allah, terus untuk Rasul, wa rasuli, untuk Rasul, kerabat Rasul, walidil qurba, anak-anak yatim,
wal yatama orang-orang wal miskin masakin dan orang yang dalam perjalanan. wabnis sabil, supaya apa? Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya saja di antara kamu. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta fai itu tidak hanya tersebar di kalangan siapa? Orang-orang kaya. Nah, yang kaya itu kan kadang juga ikut perang. Wisoge oleh fai. Apa bedanya ghanimah dengan fai? Kalau ini fai itu harta rampasan perang, tapi tanpa perang, tanpa berperang. Jadi harus diserbu Melayu, donyone ditinggal. Itu jadinya fai. Enak di ghanimah apa fai? Serang mula oleh dunia. Ya ini. Nah, kalau sudah Nabi, sudah di tangan Nabi, sudah di tangan Rasul, apa? Serah Nabi. Sehingga apakah Allah di sini? Wa ma atakumur rasul. Lanjut. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Iya, apa yang diberikan Rasul terima. Nerimo iman, pandungnya Allah ya rezeki. Pandungi Rasul tidak akan berbuat zalim kepada yang lain. Dan sebaliknya apa yang dilarang dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Allah. Baik. Kemudian hadis yang ke-6 atau 59 yang terakhir ini juga berkaitan dengan masalah jual beli, berkaitan dengan kejujuran ya. Ini harus juga jujur. Ini hadis terakhir ya dalam bab ini ya. Insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Ini penjelasannya banyak tentang jual beli. Karena duhurnya maju. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi